Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Lalu, komponen-komponen apa saja yang ada pada ekosistem? Terus, apa yang dimaksud dengan teks non fiksi? Nah, hari ini kita akan mempelajari itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ustadz Dedi di sini. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang indah, senyum ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ustadz ingatkan jangan lupa absennya ya. Dan sebelum kita memulainya, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Marilah kita baca basmalah bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Yuk, kita simak video berikut ini. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Adapun kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama kita menentukan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Yang kedua, kita membuat kalimat tanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada teks non-fiksi. Yang ketiga, kita akan membuat teks non-fiksi. Yang terakhir, mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kita akan mampu menemukan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Yang kedua, kita mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks non-fiksi yang disajikan. Yang ketiga, kita akan mampu membuat teks non-fiksi hasil karya kita sendiri. Yang keempat, kita mampu mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Ustadz mempunyai pertanyaan. Pernahkah kalian mendengar teks non-fiksi? Ya, benar. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Contoh karangan atau tulisan non-fiksi adalah laporan, karya ilmiah, artikel, dan masih banyak lagi. Di dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Lalu, bagaimanakah cara menggali informasi pada teks non-fiksi? Caranya ada. Yang pertama, membaca secara seksama, yaitu membaca teks tersebut dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, dengan membuat dan menjawab pertanyaan yang berdasarkan teks yang dibaca. Dan ketiga, menentukan ide pokok dari teks yang dibaca. Dari penjabaran materi di atas, kita akan mencoba untuk mencari informasi pada teks non-fiksi berikut ini. Perhatikan bacaan berikut ini. Ustadz akan mencontohkan untuk mencari informasinya menggunakan cara kedua, yaitu membuat pertanyaan dan menjawabnya. Masih ingatkah kalian dengan kata tanya? Ya, kata tanya ada apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, dan siapa. Untuk paragraf pertama, Ustadz akan mencoba membuat pertanyaan, untuk apa setiap makhluk hidup membutuhkan lingkungannya?
Jawabannya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, informasi yang kita dapat adalah semua makhluk hidup itu memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Kita coba untuk cara ketiga, yaitu mencari ide pokok dan mencari informasinya. Pada paragraf pertama, ide pokoknya berada pada kalimat pertama, yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, informasi penting yang didapat adalah lingkungan sangat diperlukan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, informasi yang kita dapat dari cara kedua dan ketiga adalah sama. Bicara tentang ekosistem, Ustadz mempunyai gambar yang harus kalian amati benar-benar. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ kalian lihat apa saja? Ya, benar. Ada hewan-hewan seperti gajah, badak, jerapah. Ada tumbuhan juga, ada pohon, ada rumput, dan ada makhluk hidup lainnya. Ini semua disebut sebagai komponen biotik. Jadi, komponen biotik adalah komponen makhluk hidup. Sekarang, apa saja lagi yang dapat kalian lihat selain mereka? Ya, ada cahaya matahari, air, ada batu, ada tanah, dan lain-lain. Itu semua disebut dengan komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen benda-benda mati. Nah, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup selalu berinteraksi antar sesama ataupun dengan lingkungan sekitar. Hubungan timbal balik tersebutlah yang disebut dengan ekosistem. Komponen biotik dan abiotik yang kita sebutkan tadi adalah komponen-komponen pembentuk ekosistem. Lalu, apa saja jenis-jenis ekosistem yang ada di dunia ini? Ada dua jenis-jenis ekosistem di dunia ini. Yang pertama, ekosistem air yang terdiri dari air laut, air tawar. Air tawar sendiri terbagi menjadi beberapa, ada sungai, danau, dan lain sebagainya. Ekosistem yang kedua adalah ekosistem darat. Itu pun juga dibagi menjadi beberapa, ada hutan, ekosistem padang rumput, gurun, dan ada tundra. Tundra itu ekosistem yang seperti kutub dingin. Nah, anak-anak, dalam kehidupannya, hewan memerlukan makanan. Mereka tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga mereka memerlukan makhluk hidup lain untuk mendapatkan makanannya. Makanan hewan itu berbeda-beda. Lalu, apa saja sih jenis makanan hewan itu? Yang pertama, yaitu tumbuhan. Mereka dapat memakan daunnya, batangnya, bijinya, buahnya, dan lain sebagainya. Contohnya, hewan apa saja itu? Yang pertama, pasti kamu tahu, sapi. Dia makan rumput. 2. Kambing. Dia juga makan rumput. Yang ketiga, kelinci. Dia makan water. Selain ketiga itu masih banyak hewan yang makan tumbuhan. Yang kedua, selain makan tumbuhan, ada yang memakan hewan lain yang lebih kecil dari dirinya. Contohnya apa saja? Ada harimau, dia memakan hewan-hewan yang lain. Ada cicak, dia memakan nyamuk. Ada buaya, dia juga memakan daging ayam, dan lain sebagainya. Berdasarkan jenis makanannya tadi, hewan akan dibagi menjadi yang pertama, herbivora atau hewan pemakan tumbuhan.
Mereka mempunyai ciri-ciri gigi, seri, dan geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, karnivora, hewan yang memakan hewan lain. Dia mempunyai ciri sama, seri, geraham, tetapi ada tambahannya yaitu taring. Kalau dalam bentuk burung, dia mempunyai paruh yang tajam seperti burung elang. Dan yang terakhir ada omnivora, atau hewan pemakan segalanya. Kalian tahu hewan apa saja contohnya? Iya benar, ada tikus. Ada apa lagi? Ayam. Ayam bisa memakan biji, bisa memakan sayur. Begitu juga halnya tikus. Tikus bisa memakan daging, memakan sayuran. Udah paham dari sini? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai pada ujung pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita telah mempelajari tentang teks non-fiksi, yang mana artinya adalah teks yang bersifat fakta, nyata, dan bukan imajinasi pengarang. Selain itu, kita tadi telah mencari cara untuk mencari informasi setiap bacaan, yaitu dengan cara ada 3 tadi, yaitu yang pertama mencari ide pokoknya, dan yang kedua membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan, dan yang ketiga membaca secara seksama. Dan yang ketiga, kita setelah mengklasifikasikan hewan berdasar makanannya menjadi 3, yaitu pertama herbivora, hewan pemakan tumbuhan, yang contohnya adalah kambing, sapi. Dan yang kedua adalah karnivora, atau hewan pemakan daging, atau hewan pemakan hewan kecil dari dirinya. Contohnya tadi ada buaya dan ada harimau. Yang terakhir adalah hewan omnivora, atau hewan pemakan segalanya, baik itu tumbuhan maupun hewan. Contohnya yaitu tikus dan ayam. Nah, gimana? Sudah paham belum tentang apa itu teks non-fiksi dan apa itu ekosistem, serta apa saja komponen-komponen pada ekosistem? Kalau sudah paham, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.